Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Semoga semuanya hari ini tetap sehat ya, terhindar dari segala wabah dan musibah. Amin. Baik, pertama-tama yang saya hormati Kepala Museum Kebangkitan Nasional atau yang mewakili ya beserta jajarannya, juga Ketua Umum Ikatan Pemandu Museum Indonesia ya, Bapak Ahmad Husaini Al-Alek, atau biasa yang adik-adik panggil Papi Alek kalau siang, kalau malam Papi Aleksa gitu. Dan juga bapak-bapak para narasumber yang luar biasa hari ini nih, ada dari Museum Bank Indonesia ya, Bapak Ade Iman yang punya Arsak, juga ada Bapak Asep nih yang punya Museum Sejarah Jakarta ya, serta adik-adik sekalian para peserta hari ini luar biasa nih. Hari ini saya hitung ada 8 sekolah ya, 8 sekolah. Ada Nurul Korbi, Cendekia Muslim, Labindo, Kasih-Ananda, nggak apa-apa saya absen untuk yang lainnya biar hadir juga nih. Kartini, 24, Patria, 13. Hari ini luar biasa, banyak banget pesertanya. Jadi tolong disimak, diperhatikan baik-baik dan disiapkan pertanyaannya ya, karena nanti akan ada sesi tanya jawab setelah pembahasan sebuah materi ya. Baik, jadi adik-adik tolong diperhatikan juga dalam penulisan nama, jangan sampai salah ya, karena nanti akan tercantum di sertifikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Yang terhormat Kepala Museum Kebangkitan Nasional dan jajarannya, Mas Danu dan tim, kemudian dari Ikatan Pemandu Museum Indonesia, Ketua Umumnya yang kita kenal dengan Papi Alex yang selalu semangat walaupun tidak muncul gambarnya, tapi saya yakin itu sambil jogging, sambil goyang-goyang TikTok gitu. Kemudian tim IPMI yang tidak kalah keren, ada Mbak Yuli, Pak Parta tadi yang pembukaan, dan pemateri selanjutnya nanti ada Om Asep. Nah, adik-adik sekalian, ini saya absen ya, dari SMK Nurul Kolbi, dari SMK Laboratorium Indonesia, ada SMK Kasih-Ananda, SMK Kartini, SMK N24 Jakarta, SMK Cendekia Muslim Bogor, dan SMK Patria Wisata. Wah, lengkap ya, jadi Jabodetabek ya. Ini kesempatan luar biasa. Biasanya kalau harus tatap muka terbatas hanya di wilayah DKI Jakarta, tapi ini bisa sampai Bogor begitu ya. Semoga sinyalnya lancar, tidak terganggu hujan. Memang suasana seperti ini biasanya kalau pagi masih ngantuk ya, siang sedikit pengen tiduran, malamnya rebahan terus, jadi nggak produktif. Tapi nah ini PKL-PKL yang hebat dari SMK-SMK ini pastinya tetap semangat, apalagi pariwisata sudah mulai dibuka nih. Nah, jadi teman-teman mempersiapkan diri untuk sertifikasi itu kata Pak Suparta tadi. Salah satu syaratnya adalah dengan mengikuti bimbingan teknis atau pelatihan workshop semacam ini ya. Jadi temanya hari ini tentang pemandu museum dan kepemanduan. Jadi sebelum teman-teman nanti disampaikan Om Asep terkait teknik etika kepemanduan, tapi harus kita ketahui secara umum apa sih itu museum, apa sih itu kepemanduan begitu ya. Karena teman-teman ini kan dari SMK, tentunya yang paling penting adalah servis atau layanan yang diberikan. Nah, kalau berbicara tentang museum, tentunya harus tahu apa itu museum dan tujuan-tujuannya dan apa itu kepemanduan gitu ya. Nah, apa itu museum? Menurut ICOM, ini International Council of Museum ya, komunitas museum internasional yang setiap tahun menyelenggarakan konferensi. Nah, itu merumuskan bahwa museum adalah lembaga yang bersifat tetap. Nah, itu bawahnya panjang ya, tapi intinya adalah ini, mulai dari usaha pengkoleksian, mengkonservasi, riset, komunikasi, dan memamerkan benda kepada masyarakat untuk 3, studi, pendidikan, dan kesenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Museum Kebangkitan Nasional beserta jajarannya
dan kepada Papi Alex selaku Ketua IPMI yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan materi ini, dan juga kepada Pak Suparta, Mbak Yuli dan Mas Ade ya, tadi luar biasa Mas Ade. Nah jadi adik-adik semua tadi udah dijelaskan oleh Mas Ade ya, jadi tentang museum itu apa sih? Nah jadi mungkin selama ini kita tahu museum itu di bawah pemerintahan, tapi di situ ada banyak ya, ada yang dari BUMN, ada dari Pemda, ada kementerian, dan juga ada pribadi ya. Itu jadi mungkin dari adik-adik semua jadi di sini sudah paham. Jadi jangan sampai kita bekerja di museum tidak tahu gitu, kita di bawah naungan apa ya museum itu. Nah, jadi jangan sampai ditanya malah kita yang bingung ya. Nah baik adik-adik, nah dan di sini dengan saya Asep ya, saya bekerja sebagai pemandu wisata di Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathahillah. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik dan etika di sini ya. Nah tadi juga Mas Ade menjelaskan tentang pemahaman pemandu seperti apa. Jadi mungkin yang selama ini ada dipraktekan mungkin hanya sekedar hafal, dijelaskan ke orang gitu. Tapi kalau untuk menjadi pemandu museum tidak bisa seperti itu ya. Jadi harus sudah teruji. Ini sudah kompeten apa belum gitu kan? Dan kalau sudah kompeten berarti harus bersertifikasi. Jadi tidak pemandu asal-asalan jadi sifatnya gitu ya. Jadi harus rapi dari tutur katanya, dari cara berpakaiannya. Nanti di sini saya akan membahas tentang hal-hal seperti itu. Nah, di sini kita pertama tentang masalah teknik ya. Jadi mungkin selama ini kalau yang sudah PKL di museum mungkin kan hanya dari sekedar video ya. Gimana sih caranya? Awalnya seperti apa gitu kan? Jelasin tentang materinya apa, penutupan seperti apa. Nah, jadi mungkin biasa kalau sudah praktek itu biasanya kita ngeblank gitu kan. Kita harus apa ya gitu. Pasti ya. Jadi semua orang seperti sama hal saya dulu juga begitu kan. Kita awalnya harus gimana ya? Nah, di sini dijelaskan ada beberapa step-stepnya. Misalkan nih, yaitu mengucapkan salam ya. Itu sebagai salah satu adab kita ya. Kita pun pasti ya ke rumah orang pun datang kita harus salam. Jadi ketika kita menyambut pun kita juga harus salam mengucapkan ya. Tapi karena museum ini kan sifatnya umum ya, jadi salam itu tidak harus mengucapkan assalamualaikum ya kan, karena mungkin gimana kalau mereka yang Nasrani ke sini, kita cukup ucapkan selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat datang dan sebagainya. Nah itu sebagai penyambut ya, penyambut itu kan untuk ini menambah keakraban biasanya. Lalu memperkenalkan diri kita nih. Jadi kita tidak harus malu ya. Biasanya gini. Kalau misalnya kita memperkenalkan diri kepada mereka, jadi pengunjung itu tanggapannya macam-macam. Biasanya ada yang nanggap, wah namanya sesuai ya dengan orangnya nih, cantik apa ganteng gitu. Ada juga bilang, oh namanya unik nih gitu. Itu kan reaksi dari mereka ya. Seperti saya kalau ngejelasin nama saya Asep, pasti mereka tahu orang Sunda. Tiba-tiba mereka ngobrol sama saya bahasa Sunda gitu kan. Biarpun agak gimana, tapi di situ untuk menambah keakraban sebetulnya. Betul, jadi sebagai perkenalan. Jadi kesan pertamanya dari situ. Jadi kalau kesan pertama sudah baik, ya nanti untuk kelanjutannya pun terus kita akan baik. Jadi kita malah enjoy. Justru hal seperti ini yang akan menghilangkan grogi kita gitu di depan orang banyak. Baik, Om Asep ceritakan ya gini, kan adik-adik kita ini sebenarnya mereka adalah pemandu pemula ya Om ya. Yang kita tahu mereka baru PKL ya, artinya masih dalam proses belajar. Yang seperti Om Asep bilang tadi, kita kadang grogi gitu Om ya. Tadi Om Asep bilang harus tarik napas gitu kan pada saat memandu ngeblank seperti itu. Itu memang sesuatu yang wajar Om Asep ya, dialami oleh pemandu pemula. Terus pertanyaannya apa saja Om kira-kira ini supaya adik-adik ini lebih punya rasa percaya diri gitu loh, karena mereka kan pemandu pemula ya Om ya, biar mereka tahu juga nih triknya dari Om Asep atau Om Ade gimana caranya membawa pengunjung supaya lebih tenang, lebih percaya diri gitu tuh. Itu tolong coba Om disampaikan trik-triknya itu seperti apa ya. Sambil kita menunggu pertanyaan dari adik-adik yang lain ya, nanti boleh dipotong. Silakan Om Asep atau Om Ade. Baik. Gini ya, biasanya sih gini. Kalau untuk menghilangkan grogi ya, tadi saya bilang bisa juga dengan kita nih tarik napas dulu ya. Tarik napas, tahan dulu, baru kita ngomong. Tapi kan biasanya kan orang tuh kalau langsung ke publik itu kan masih ngeblank ya. Nah, jadi kami di sini suka menyarankan begini.
mereka belajar dulu, mereka berbicara di depan teman-temannya dulu. Mereka belajar di depan teman-temannya. Kalau enggak, dia belajar sendiri dulu, ngapalin dulu di depan kaca lah kan. Kalau kata ibu siapa tuh saya lupa, depan kaca. Nah setelah itu mereka latihan di depan teman-temannya sendiri menghadapi grogi itu. Kalau kira-kira udah agak lancar gitu kan, jadi jangan cukup sekali ya, bisa beberapa kali teman-teman ya. Kalau udah teman-teman cukup lancar di situ, nah baru nih teman-teman di sini pengarahkan kepada anak-anak. Anak-anak siapa sih di sini kan biasanya banyak ya, kalau di musim itu ada anak PAUD, anak TK. Nah di situ nanti belajar lagi ke anak SD, anak SMP. Nah itu jadi dengan tahapan-tahapan seperti itu, insya Allah sih kita akan terbiasa gitu, menghadapi orang banyak nanti kesananya. Gitu ya. Mungkin dari Mas Ade nih lebih bagus lagi nih. Saya yakin nih kalau Mas Ade nih caranya mungkin bisa menambahkan. Silakan Mas. Baik, kurang lebih sama. Jadi pertama yang harus dikuatkan adalah materinya. Orang berbicara itu karena ada yang mau dibicarakan gitu. Jadi materinya memang harus kuat dulu. Ketika bicara tentang museum, tentunya materi-materi tentang museum harus dipelajari. Keuntungan kita di museum itu bisa sambil ngelirik-ngelirik ke panel, betul ya Om Asep, Pak Parta ya. Nah itu kemudahan tersendiri, tetapi teman-teman paling tidak punya poin-poin penting yang akan disampaikan supaya itu sudah di luar kepala. Ada nggak pengalaman yang unik atau menarik selama memandu di museum? Kepada Kak Ade apa Kak Asep nih, silakan coba, pengen tahu pengalaman menariknya apa sih? Gitu. ya. Makasih. Dulu Mas Ade dulu sekan. Iya. Jujur saya sudah lama ya nggak memandu secara langsung teman-teman, karena sudah berpindah ke back office. Tapi dulu memang pemandu ya, di lapangan langsung bertemu dengan berbagai macam jenis pengunjung gitu ya. Tentunya yang paling berkesan ya pengunjung yang ketika pulang itu sampai ibaratnya menanyakan kontak person kita gitu ya. Itu tandanya orangnya sudah sangat puas dan bahkan meminta lebih gitu ya. Baik, saya rasa waktunya sudah hampir jam 10.30 dan sudah mau habis. Saya ucapkan terima kasih ya bagi para peserta yang telah mengikuti workshop atau pelatihan kepemanduan ya bersama Muskipnas bekerja dengan IPMI, Ikatan Pemandu Museum Indonesia, sehingga kalian selain mendapatkan ilmu dari BKL di museum juga mendapatkan ilmu tambahan dari pelatihan kalian, dan otomatis seperti tadi Pak Om Parta ya, profesor kita bilang mendapatkan sertifikat ya kan. Nah, jadi kalau kalian ini mendaftar sudah 2 kegiatan, yaitu kepemanduan museum dan kepenulisan dan juga public speaking, sehingga dari Muskipnas itu akan mengeluarkan 2 sertifikat. Jadi rugi kalau tidak ngikutin ya. So what gitu loh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.